Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, kita akan membahas perihal ini pengamat itu. Dari kacamata pengamat itu melihat bahwasanya Sandiaga, Prabowo ataupun Gerindra itu telah putus asa melihat Anies terus-menerus melejit sendiri itu. Bahkan tak tergoyahkan dan tak terbendung lagi itu. Pengamat politik Deddy Kurniasyah menduga bahwa Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno maupun Gerindra sendiri sedang putus asa melihat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki tiket maju calon presiden pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Nah, keputusan itu yang kemudian membuat Sandiaga maupun Gerindra mengungkit perjanjian antara Anies, Prabowo Subianto dan utangnya ke Sandiaga Uno dalam pemilihan gubernur Pilgub 2017 silam. Jadi kemudian Deddy juga menduga perjanjian itu juga dikemukakan Sandiaga karena berkaitan dengan Pilpres 2019. Saat Pilpres 2019, Sandiaga merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto yang didukung oleh Gerindra. Namun melihat Anies yang kini punya tiket Pilpres 2024, ada perasaan ketertinggalan itu yang diduga dialami oleh Prabowo Sandi. Secara khusus, Sandiaga tentu merasa tertinggal karena 2019 silam ia cawapres dan kini sedang menghadapi peluang untuk tidak menjadi siapa-siapa dalam Pilpres 2024. Nah, ujar Deddy itu. Nah, kemudian adapun Sandiaga menyatakan tegak lurus mendukung Pak Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikannya setelah ramai isu kepindahan Sandi dari Partai Gerindra ke P3 kemarin itu. Nah, lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu juga menyoroti isu soal perjanjian utang piutang 50 miliar antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI 2017 silam tentunya. Nah, menurut Deddy, utang dalam kontestasi itu lumrah meskipun tidak baik bagi iklim politik Indonesia. Pertama, dalam tiap kontestasi selalu ada polemik logistik dan itu sebenarnya tidak layak disebut hutang karena bagaimanapun bukan secara khusus untuk kepentingan Anies, melainkan untuk kepentingan pengusungnya, ujar Deddy itu teman-teman. Deddy berpendapat bahwa uang itu justru digunakan untuk membeli partai pengusung. Apalagi kata dia, Anies ketika Pilgub 2017 bukan kader partai. Tetap saja itu kepentingan kolektif, termasuk kepentingan Sandiaga itu. Jadi sebenarnya utang 50M Anies Baswedan ke Sandiaga Uno itu kan ya ibaratnya sudah selesai lah. Kenapa? Karena pada perjanjiannya dulu ketika kemudian mereka kalah ya Anies harus ganti uang tersebut. Tetapi kan mereka menang dan kemenangan itu adalah milik mereka berdua. Jelas dalam uang tersebut juga kepentingan dan keuntungannya juga berada pada pihak Sandi itu. Jadi masalah utang ya sangat clear. Kemudian Sandi juga kemarin mengatakan bahwa setelah dia sholat istihara, kemudian berbincang atau berdiskusi dengan keluarga, sehingga katanya dia sudah merelakan uang tersebut. Nah, kemudian masalah apa lagi nih? Kemudian masalah tentang Anies Baswedan dan janjinya Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Itu memang beberapa klip beredar bahwasanya katanya Anies Baswedan tidak ingin maju ketika masih ada Pak Prabowo. Nah, ini Anies Baswedan sudah punya tiket, makanya pendukung Prabowo banyak mengatakan bahwa Anies Baswedan telah mengkhianati Pak Prabowo itu. Tapi di comeback lagi oleh pendukungnya Anies Baswedan. Pendukung Anies Baswedan bilang, ya Anies cuman berkhianat ke Pak Prabowo jikapun memang itu berkhianat. Tetapi Prabowo itu sudah jelas berkhianat kepada seluruh pendukungnya yang dulu loyal kepadanya.
emak-emak yang kemudian ketika gabung di pemerintahan, ya Prabowo sudah termasuk orang yang mengkhianati para pendukung itu. Seperti itu serangan comeback dari pendukungnya Anies Baswedan kawan-kawan. Nah, melihat isu-isu yang selalu menerpa Anies Baswedan, maka jelas dari kacamata pengamat melihat bahwasanya Anies Baswedan betul-betul ingin digebuk dengan berbagai terpaan-terpaan isu-isu baik dari calon lawannya, atau ini sudah jelas dari Gerindra yang bahkan menyerang dari dua sisi, dari sisi Sandi maupun dari sisi Prabowo. Jadi ketika kemudian pengamat mengatakan bahwasanya Sandi dan Gerindra, Prabowo itu sudah putus asa melihat Anies melejit, ya itu ada buktinya itu. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah kawan-kawan juga setuju ketika kemudian pengamat mengatakan bahwa ya ibaratnya kata kasarnya Gerindra sudah iri melihat Anies Baswedan dan tidak mampu lagi menghadang, makanya ada upaya-upaya untuk menjegal Anies Baswedan itu. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih kawan-kawan telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.